Yang kedua karena memang dekat sekali dengan apa yang saya kerjakan sehari-hari. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Prof. Sigit, nama saya Niputu Chandra Dewi, biasa dipanggil Chandra. Saya alumni FH Unut, angkatannya 2009. Jadi kalau misalnya dilihat ke belakang itu sudah belasan tahun yang lalu, tapi tetap juga selalu punya rasa kerinduan untuk pulang. Dan selain di Eva Unut, karena saya juga haus akan ilmu, saya menempuh S2 saya lewat beasiswa KOIKA atau dari Kementerian Luar Negeri Republik Korea, Korea Selatan, di Ihwa Women's University, Seoul, dengan konsen di kajian internasional. Lalu saya memulai karir sebenarnya setelah tamat S1. Saat itu saya bekerja di pekerjaan pertama saya inilah yang sebenarnya memperkenalkan saya dengan isu-isu disabilitas, yaitu di Annika Linden Center. Itu adalah hub untuk isu-isu disabilitas, kesehatan, dan pendidikan, konsen awal dari Annika Linden Center ini. Lalu setelah bekerja 1 tahun di sana, saya menjadi pengabdi bantuan hukum PBH di YLBHI LBH Bali. Jadi LBH Bali ini adalah cabang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, lembaga bantuan hukum tertua di Indonesia, hingga akhirnya saya melanjutkan kuliah S2 dan setelah selesai dari sana, saya bekerja di salah satu uh, organisasi HAM regional namanya Manusia Foundation yang berbasis di Bangkok, Thailand selama 1,5 tahun sebelum akhirnya kembali ke Bali. Karena tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sigit, saat ini saya bekerja di DPD RI Bali sebagai salah satu expert staff atau staf ahli dari anggota Ibu Niluh Jelantik. Jadi saya pikir itu dulu perkenalan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Sigit. Oke, terima kasih ya Ibu Chandra atas uh, cerita di masa lalu, kemudian juga kiprahnya dan kenapa kemudian tertarik dengan isu tentang hak asasi manusia, khususnya tentang hak penyandang disabilitas. Saya juga baru tahu Ibu Chandra kalau awal karirnya ternyata di Annika Linden ya, di Annika Linden Ya, ya. Ya, jadi itu ada cerita menarik loh soal Ibu Annika Linden itu bagi adik-adik yang tahu ya itu kan ada kisah bom Bali kalau nggak salah ya. betul. Ibu Anika Linden salah satu korban dari bom Bali. Nah, yang kemudian oleh suaminya untuk sebagai boleh dikatakan apresiasi sekaligus juga untuk mengenang ya mereka mendirikan suatu yayasan. Nah, adik-adik ini juga akan saya ajak juga nanti ke Puspadi ya, karena Puspadi dan Anik Lenden itu sepertinya menjadi representasi yang bagus bagi mahasiswa untuk mengenal seperti apa kehidupan, ya, termasuk juga bagaimana treatment, bagaimana juga bekerja dengan penyandang disabilitas ya, dengan standar ya internasional. Boleh saya katakan itu sudah apa namanya fasilitasnya itu sudah sangat representatif ya. Jadi pertemuan sebelumnya di kuliah periode sebelumnya kita ada field trip ke sana ya. Dan semoga ya karena kalian hanya berempat ini kita bisa bisa field trip juga ke sana untuk melihat ya. Jadi biar benar-benar terbayang ya. Kita belajar teori saja ya law in the book ya, tapi kita perlu tahu juga law in actionnya itu seperti apa. Oke, terima kasih Ibu Chandra atas sharingnya. Nah, kita mungkin pelan-pelan masuk ke substansi mengenai disabilitas ya, khususnya dalam perspektif hukum. Ya. Kita tahu bahwa isu disabilitas ini kan memang sebenarnya apa ya, kalau saya mengatakan ini bagi bagi seorang peneliti, bagi adik-adik mahasiswa ya, sebenarnya isu disabilitas ini, apalagi kalau kita bicara tentang hukum ya, perspektif hukum, masih
meninggalkan ruang eksplorasi yang sangat luas. Karena memang isu disabilitas ini memang belum menjadi prioritas ya. Walaupun sebenarnya ya dengan kita mempelajari ya disability itu seperti apa ya, model-modelnya, jenis-jenisnya, sebenarnya kita bisa dikatakan mungkin pernah bersentuhan langsung dengan penyandang disabilitas. Ya, di lingkungan paling terkecil saja di rumah kita, misalkan di tetangga kita, atau bahkan di keluarga kita, ya mungkin ya kita berinteraksi dengan mereka, ya. Karena harus harus apa namanya, kita harus melihat disabilitas itu tidak sekedar disabilitas yang terlihat, ya, yang visible, tapi kan ada disabilitas yang invisible. Nah, uh, sebelum apa namanya membahas isu yang berkaitan dengan sisi hukum dalam perspektif isu disabilitas dalam perspektif hukum, mungkin Ibu Chandra Dewi bisa menceritakan mengapa kemudian penyandang disabilitas itu uh, harus ya dalam perspektif HAM tentunya itu harus mendapatkan prioritas yang sama dengan masyarakat lainnya. Baik. Jadi ketika kita membicarakan isu disabilitas ini, ada pergeseran paradigma sebenarnya. Karena sebelumnya, kalau kita tengok ke tahun 90-an, di Indonesia terutama, konsepnya masih konsep charity base atau tangan di atas. Bahkan sangat-sangat paternalism atau bapaisme. Dan kalau bagi saya, hak asasi manusia dalam konteks kekinian yang relevan dengan saat ini, di mana penyandang disabilitas harus dipahami sebagai uh, orang yang memiliki hak yang bersifat setara. Kemudian selain kata kunci setara juga ada kata kunci non-diskriminatif dan berbasis penghormatan pada martabat manusia itu sendiri. Jadi dulu penyandang disabilitas dianggap sebagai objek di mana tangan di atas memberi dan ada perasaan uh, quote and quote superior bagi orang yang memberikan atau kedermawanan semata. Tapi dengan pendekatan isu-isu disabilitas menjadi bagian dari human rights, disability rights is human rights, vice versa, maka pendekatan ini menjadi berbeda. Dan pada saat yang sama, menuntut kita, seluruh lapisan masyarakat, untuk mengakui bahwa ada hambatan sosial, ada hambatan lingkungan, dan juga ada hambatan struktural yang kerap dalam keseharian menghalangi partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas. Entah itu penyandang disabilitas yang visible secara fisikal atau yang invisible, misalnya disabilitas mental. Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan ketika kita membicarakan isu-isu disabilitas sebagai hak asasi manusia, hak penyandang disabilitas adalah menghapus penghalang sistemik yang membatasi hak dari para penyandang disabilitas. Iya, iya. Iya, betul, betul sekali, Ibu Chandra Dewi. Jadi saya teringat dengan materi dari Stephen ya. Jadi sebenarnya dalam konteks disabilitas ini terkadang ada perlakuan yang sifatnya apa ya? Mereka berasumsi bahwa penyandang disabilitas itu adalah mereka yang perlu untuk dikasihani, perlu untuk apa namanya diberikan perlakuan khusus dan sebagainya. Padahal ya sebenarnya mereka sendiri sudah apa namanya sudah menerima keadaan mereka seperti itu. Tetapi yang kemudian menjadi penghalang adalah
perspektif, kalau tidak salah itu ada istilahnya itu ableism, ya, ableism, di mana menganggap eh, kondisi semua manusia itu adalah normal dan baik-baik saja. Sehingga dari perspektif itu kemudian eh, tidak memberikan suatu akses yang setara. Sebenarnya kan apa ya? Mereka yang justru membuat kecewa itu kan bukan karena kondisi disabilitasnya adalah, tetapi yang membuat kecewa adalah bagaimana kemudian mereka menjadi sangat terbatas aksesnya. Kita mau menuju ke fasilitas publik, mau transportasi publik, mau ke pelayanan umum pemerintah, itu tidak ada akses yang bagus, yang setara, yang bisa diperjuangkan ya. Karena memang itu tadi ya, kembali ke awal, karena memang apa ya, kita belum mempunyai atau menempatkan ini sebagai prioritas, terutama di Indonesia ya. Di Indonesia, kalau kita bicara negara-negara lain, misalkan nanti Bu Chandra Dewi mungkin bisa cerita di Korea ya, itu kan memang apa namanya, perbedaannya masih masih apa namanya, masih kelihatan ya. Jadi isu disabilitas di sini masih masih belum menjadi prioritas nampaknya seperti itu. Nah, adik-adik sendiri ya, Alisa, Gwenly, Pasen, Misa, silakan kalau mau jump in ya, silakan. Mau nanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris nggak masalah ya, Ibu. Tapi karena kita kelasnya ini adalah santai ya, tidak kaku ya, kita bisa apa namanya, bisa mencuri lah, mencuri ilmu dari pengalaman, dari pengetahuan ya, dari Ibu Chandra Dewi ini ya. Silakan ya, langsung kalau ada pertanyaan atau ada informasi sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, selanjutnya. Iya, silakan Pas Chen. Izin masuk, Prof. Ya. Sebelumnya selamat malam, Ibu. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk sharing-sharing dengan kami. Sebelumnya saya agak penasaran, Bu. Ibu kan tadi menyatakan bahwa Ibu mempunyai pengalaman untuk berinteraksi langsung dengan teman-teman penyandang disabilitas. Sebenarnya dari pengalaman Ibu, eh, kira-kira sikap yang seperti apa yang kalau saya katakan untuk kami orang-orang yang non penyandang disabilitas bisa lakukan kepada teman-teman yang penyandang disabilitas tanpa menyinggung perasaan mereka, tanpa membuat mereka merasa berbeda, tapi di satu sisi perilaku yang kami lakukan itu nyaman untuk mereka. Karena jujur kalau misalnya kalau saya pribadi pada saat saya ngeliat orang disabilitas saya akan kayak menspesialkan. Tapi di satu sisi saya ngerasa takut kalau misalnya menspesialkan teman-teman yang disabilitas itu membuat perasaan mereka tersinggung. Kalau dari pengalaman Ibu, kira-kira baiknya saya sebagai orang yang non disabilitas harus bertindak seperti apa? Terima kasih. Ya, Baik. terima kasih, Pak Sen. Ya, silakan Bu Chandra Dewi. Ya, pertanyaannya pertanyaan yang sangat baik ya, yang sangat bagus, praktikal untuk sehari-hari. Sebenarnya di disabilitas itu sendiri, di isu disabilitas ada berbagai ragam disabilitas dan setiap ragam juga punya kode-kode tersendiri untuk diperlakukan. Misalnya saya ambil contoh, di gerakan teman-teman tuli, mereka prefer disebut tuli dengan T huruf besar sebagai lambang perlawanan dibandingkan dengan disebut sebagai tunarungu. Jadi terlihat jelas kalau orang yang baru masuk ke gerakan uh, disabilitas tapi menyebut tunarungu berarti belum terlalu sering berinteraksi dengan teman-teman tuli. Kemudian saya ambil contoh yang lain ketika dengan teman-teman netra dalam kesehariannya saat di tempat yang baru mereka perlu yang dinamakan sebagai orientasi tempat. Karena kalau di tempat yang sehari-hari sudah didatangi, seperti rumah atau misalnya tempat bekerja, tempat sekolah, mereka sudah mengenal tempat tersebut. Dan bukan kita yang memegang tangannya, misalnya lengannya. Karena beberapa kali saya menemukan perlakuan yang seperti itu, yang justru itu membuat teman-teman netra tidak nyaman.
Sebaliknya, justru biarkan teman netra yang memegang kita, misalnya pada pundak kita dan kita yang berjalan di depan, karena otomatis ketika ada perubahan struktur jalanan yang sedikit miring, mereka jadi tahu saat mereka menyentuh lengan kita. Dan ini tidak bisa dijawab secara singkat di dalam perkuliahan ini, jujur saja, karena perlu waktu, perlu proses, bahkan ketika ada momen seperti workshop pun, beberapa OPDIS, organisasi penyandang disabilitas, termasuk yang di Bali, beberapa waktu lalu, mungkin belum setahun yang lalu, yaitu HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, sempat mengadakan pelatihan, workshop sensitisasi namanya, untuk sensitif disabilitas. Tapi waktu itu pesertanya lebih ke stakeholder, seperti dinas-dinas. Dan itu memerlukan waktu setidaknya 2 hari. Itu pun sudah dipersingkat dan dibuat untuk menampung berbagai perspektif ragam disabilitas. Tapi kalau saya bisa rangkum dalam satu kalimat atau satu kata yang mudah, guidance-nya adalah tanyakan, ngobrol. Karena bahkan antara satu penyandang disabilitas yang satu dengan yang lain pun berbeda-beda perspektifnya. Walaupun tadi saya katakan misalnya teman tuli lebih nyaman disebut tuli, masih ada teman tuli yang, oh nggak masalah disebutnya tunarungu bagi saya, karena bukan itu yang hal yang terpenting, melainkan ada akses yang layak, reasonable accommodation, terutama ke juru bahasa isyarat misalnya, atau ke aplikasi. Karena kan sekarang karena ada kemajuan teknologi ya, teman-teman tuli sudah sangat terbantu dengan aplikasi yang ada di handphone mereka. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, bagaimana pasien? Apakah ada follow up questions? Ya, jadi Dari saya cukup, Prof. Terima kasih banyak, Ibu. ya, Sama-sama. saya pun juga baru mengetahui ya beberapa asosiasi ya yang memang menaruh concern terhadap, bahkan ini sudah spesifik ya, himpunan wanita HWDI ya, himpunan wanita penyandang disabilitas Indonesia. Indonesia. HWDI Bali, ada juga Denpasar. Jadi mereka sudah, ya inilah bagian dari ya asosiasi atau apa istilahnya komponen atau kumpulan dari mereka yang memang memiliki kondisi yang sama, ya memang itulah yang menjadi apa istilahnya menjembatani ya, pada akhirnya bisa bagi menjembatani yang kemudian bisa menjadi ekosistem bagi penyandang disabilitas, ya, sehingga mereka juga secara baik itu secara mental, baik itu secara fisik ya, mendapatkan tempat untuk ya, karena interaksi ya sebagai makhluk sosial kan tentu kita memang harus melakukan proses interaksi ya. Kemudian juga tadi Ibu Chandra Dewi memperkenalkan ya, istilah yang sangat umum digunakan dalam diskursus hukum disabilitas ya, reasonable accommodation ya. Karena saya baca-baca tadi, oh ya ya, ini yang dimaksudkan sebagai reasonable accommodation. Kalau itu yang tidak tersedia, memang itu yang sebenarnya lebih menyakitkan daripada kondisi si penyandang disabilitas tersebut. Nah, jadi sudah disampaikan ya, jadi trik atau tipsnya ya memang ya kalau memang kita bertemu dengan mereka ya akan lebih sopan kalau kita bertanya secara sopan ya, bagaimana kebutuhannya, apakah membutuhkan bantuan atau tidak ya, karena memang di kampus saja, misalkan di kampus Universitas Udayana atau mungkin Fakultas Hukum, kalau kita menemukan penyandang disabilitas ingin naik misalkan ya, sementara remnya mungkin terlalu tinggi, atau bahkan ketika masuk lift ternyata liftnya terlalu kecil atau tidak cukup apa namanya kursi rodanya, atau mau ke toilet ternyata toiletnya apa namanya tidak tidak dirancang, didesain, tetapi ternyata tidak cukup. Nah, ini yang membutuhkan komunikasi dan memang sosialisasi dan juga tentu saja pelatihan-pelatihan bagi khususnya bagi pemerintah dan mereka yang bertugas sebagai pelayanan masyarakat ya di bank itu kan juga ya,
di mana misalkan di pasar segala macam memang harus mulai ada proses pelatihan untuk itu tadi ya agar tidak menimbulkan ya kalau sekarang kan memang masih apa ya kita sendiri masih belum banyak informasi seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Chandra Dewi. Mungkin yang lain ya silakan. Jadi sudah dibuka tuh rahasianya itu satu itu untuk ketemu sama orang disabilitas ya kita tidak usah ragu-ragu untuk anu ya ya bertanya adalah kunci untuk ya untuk membuka komunikasi yang sopan tetapi juga membantu atau solutif. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, Ibu Chandra Dewi, saya sebenarnya ingin bertanya karena mulai menyinggung soal isu hukum nih. Tadi kan bertanya tentang hakikat, nah hakikat penyandang disabilitas sehingga membutuhkan semacam apa namanya perlakuan yang sama, ya ada equality before the law itu kan kalau kalau the rule of law equality before the law. Ya. Nah, sekarang bagaimana Ibu Chandra Dewi melihat kalau kita melihat dibandingkan dengan konvensi internasional, dibandingkan dengan negara lain, ya itu bagaimana dari sisi pengaturan dulu, ya dari sisi pengaturan dulu belum masuk ke pelaksanaan apalagi penegakan. Apakah memang kondisi existing pengaturan di Indonesia ini sudah ya minimum benchmarknya sudah terpenuhi apa tidak menurut Ibu Chandra Dewi? Kalau kita bicaranya ranah praktikal, secara jujur saya katakan belum. Tapi kalau kita lihatnya dari sisi uh, hukum internasional ya, CRPD misalnya, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, UNCRPD ini adalah salah satu yang paling banyak dan mudah diratifikasi. Mengapa? Karena semua pemimpin di setiap negara, baik itu Global South atau Global North, ini dipandang punya concern terhadap isu-isu disabilitas. Tapi ketika kita masuknya ke aturan-aturan yang spesifik, karena kebetulan setiap tahun saya juga menjadi tenaga ahli dari Puspadi untuk advokasi polisi yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas di Bali, masih ada banyak PR. Bali sendiri sebenarnya Prof mengukir sejarah karena dibandingkan dengan Undang-Undang Disabilitas yang lahir di tahun 2016, Perda Disabilitas Bali itu nomor 9 tahun 2015. Jadi lahirnya setahun lebih awal dan saya terlibat dalam advokasinya. Tapi ada banyak hal yang sudah diatur di sana hingga hari ini 10 tahun setelah uh, masyarakat Bali punya perda belum dapat terlaksana, belum dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas di Bali. Begitu pula ketika kita bicara di sisi undang-undang, karena ya meskipun saya juga mengakui pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah lompatan penting di dalam harmonisasi dengan CRPD. Tapi kita kan lagi-lagi membicarakan mengenai implementasi ya, karena hukum itu harus berbunyi, bukan hanya sekedar menjadi seonggok kertas di pojokan meja kita. Dan ada beberapa norma dan kebijakan teknis yang masih mengandung pendekatan medis, kemudian anggaran juga penting dalam hal ini untuk menjadikan regulasi itu berbunyi, bahkan juga ketika kita menyepakati sebelumnya bahwa kita moving away dari charity base ke human right base saat diskusi atau diskursus tentang disabilitas, tapi pengaturan mengenai komisi disabilitas itu masih ada di bawah Kementerian Sosial. Ini yang menimbulkan kebingungan-kebingungan dan berbeda dengan Komnas HAM misalnya, Komisi Disabilitas tidak bisa dengan mudah untuk masuk ke berbagai lini karena pada saat yang sama katanya isu disabilitas adalah multi stakeholder dengan pendekatan pentahelix, tapi di satu sisi komisinya saja ada di bawah Kementerian Sosial.
Itu yang menjadi barrier atau hambatan-hambatan dari implementasi undang-undang disabilitas dan juga produk hukum turunannya. Oke, jadi dengan kata lain sebenarnya dari sisi pengaturan ya, kalau kita sekedar melihat sisi pengaturannya, kita sudah cukup akomodatif ya, sudah mengikuti konvensi internasional, kemudian juga ya karena sudah mengikuti ya berarti kan sudah apa namanya pembagiannya, cakupannya itu kan sudah sesuai lah. Tetapi memang uh, law in the book dengan law in actionnya memang masih gapnya masih terlalu terlalu tinggi ya sehingga uh, apa namanya pelaksanaan apalagi penegakan. Nah kalau kita tadi baru disinggung isu pelaksanaan saja yang masih belum efektif, belum disinggung soal penegakan. Misalkan kalau ada yang membuli penyandang disabilitas itu kita belum ngomong ke situ ya, tapi kita ngomongin soal pelaksanaan saja sudah begitu ya, sudah problematik ya. Ya ada sisi ada isu-isu di luar hukum ya, ada sisi anggaran yang ya ini selalu selalu menjadi menjadi apa namanya selalu menjadi isu yang terkadang memang menjadi apa ya menjadi barrier tadi ya menjadi barrier dalam pelaksanaan. Nah sambil menunggu ya kalau adik-adik kalau ada pertanyaan silakan langsung ya langsung raise hand ya jadi kita mengalir saja untuk sesi malam ini ya karena kebetulan memang Ibu Chandra Dewi ini memang menaruh concern yang sangat kuat terhadap isu-isu penyandang disabilitas. Nah, jadi isu pengaturan disinggung juga ada isu kelembagaan di situ. Karena saya ingat uh, tentang salah satu kakak kelas saya ketika ketika kuliah dulu ya di Malang itu ternyata pernah menjadi anggota Komnas HAM ya. Mas siapa itu yang apa namanya ya Oh, baru ya, siapa Cak oh Wawa. ya 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 jadi saya sudah kenal sejak zaman kuliah 2 tahun lah angkatan 97 dan ternyata mengikuti perkembangan sekarang sempat ya walaupun sekarang kan sudah ya katanya sudah resign. Nah ada isu Komnas. Saya membayangkan tadi isu disabilitas itu dihandle oleh Komnas HAM. Ternyata memang ada Komnas khusus ya Komnas disabilitas yang memang kemudian menaruh uh, perhatian terhadap isu-isu disabilitas. Nah mungkin bisa dielaborasi lebih jauh apa yang sebenarnya apakah karena posisinya yang masih di bawah Kementerian Sosial, ya, apakah memang itu yang menjadi salah satu barrier, ataukah memang apabila nanti misalkan ini menjadi badan yang setingkat Komnas HAM, apakah itu kemudian dalam perspektifnya Ibu Chandra Dewi, apakah itu kemudian bisa membuatnya menjadi lebih efektif? Ya, tentu Prof. Jadi keberadaannya yang persis di bawah Kementerian Sosial ini membuat Komisi Disabilitas tidak bisa leluasa untuk mengurusi persoalan disabilitas di berbagai sektor. Karena kalau kita membicarakan isu-isu disabilitas itu tidak melulu di bawah Kementerian Sosial. Ambil contoh saat ini, kebetulan saya sedang melakukan penelitian kaitan antara uh, kebencanaan ya, penanggulangan bencana, tapi menggunakan perspektif disabilitas. Karena sekali lagi ketika ada bencana di satu daerah, misalnya kalau di Bali, di Karangasem, di sana ada banyak jumlah penyandang disabilitasnya dan juga pada saat yang sama rentan terhadap letusan gunung, uh, tentu kita harus berkoordinasi dan juga banyak berinteraksi dengan katakanlah BPBD. Nah, sementara ketika posisinya persis hanya di bawah Kementerian Sosial, dari PR yang pertama saja untuk memainstreaming itu belum terpenuhi, belum benar-benar bisa mainstream di berbagai stakeholder. Seolah-olah jadi berjalan mundur ke belakang dan isu yang kedua adalah anggaran. Jadi pemotongan anggaran itu juga kena ke Komisi Disabilitas. Selain di pemotongan anggaran, sejak awal bahkan untuk mendorong adanya Komisi Disabilitas, tidak serta-merta begitu kita punya undang-undang di 2016 langsung ada,
perlu perjuangan lebih dari 5 tahun. Jadi baru ada ketika di awal-awal masa COVID, dimulainya pun dengan anggaran yang terbatas. Jadi sudah anggarannya terbatas, anggarannya dipotong pula di periode presiden kita yang sekarang. Dan salah satu alasan, saya juga sempat ngobrol dengan Cak Wawa, mengapa Cak Wawa memilih untuk dulu apply-nya di Komnas HAM, karena ingin membawa misi untuk memainstreamingkan isu disabilitas sebagai isu hak asasi manusia. Dan karena pertimbangan yang sama seperti yang saya sampaikan. Jadi alih-alih untuk apply, ikut seleksi di Komisi Disabilitas, pada tahun yang sama, ia memilih untuk ikut rekrutmen di Komnas HAM. Begitu, Prof. Oke, terima kasih Ibu Chandra Dewi. Oh, ini ada pertanyaan. Silakan, Alisa. Baik, sebelumnya izin bertanya, Bu. Eh, Sedikit bercerita ke belakang, kemarin saya sempat magang di Kementerian Hukum dan HAM. Berarti tahun lalu ya, karena di tahun ini kan sudah dipisahkan menjadi Kementerian HAM dan Hukum dan Imigrasi. Nah, di situ mereka sering kali membahas terkait isu disabilitas dan bahkan menyusun peraturan terkait disabilitas untuk diaplikasikan dalam UMKM atau perusahaan swasta untuk dipekerjakan seperti itu. Apakah sebenarnya itu sudah terjadi atau memang hanya rancangan undang-undang saja, Bu? Seperti itu aja. Karena dari yang Ibu sampaikan tadi, saya baru mengetahui bahwa disabilitas itu di bawah Kementerian Sosial, bukan Kementerian Hukum dan HAM yang saya ketahui selama ini. Seperti itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Alisa. Jadi justru idealnya dan seharusnya ketika kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, isu disabilitas itu mainstream, ada di setiap kementerian. Bukan seperti yang terjadi sekarang, yaitu masih tetap bercokol di satu kementerian, Kementerian Sosial, atau kalau di daerah masuknya di Dinas Sosial. Dan apa yang sebenarnya dilakukan di Kementerian Hukum, tempatnya Alisa sebelumnya magang, itu adalah salah satu contoh praktik baik, best practices. Jadi bisa jadi pimpinan yang ada di uh, kementerian tersebut sudah punya kepekaan terhadap isu-isu disabilitas. Dan tadi kan juga Alisa menyinggung mengenai aturan sekian persen untuk perusahaan, baik itu swasta maupun di pemerintahan, menerima penyandang disabilitas sebagai pekerjanya. Jadi memang aturan itu ada, namun bahkan bukan hanya di undang-undang, di perda pun ada. Dan kebetulan untuk perda-perda di kabupaten-kabupaten kemarin, saya adalah salah satu tim penyusunnya dari Puspa di Bali bersama dengan Bapak Agung Wardana dari FHUGM. Kami bahkan sengaja membuat pasal yang lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan yang ada di undang-undang, dengan pertimbangan bahwa uh, industrinya berbeda nih. Misalnya kalau di Jembrana tidak ada begitu banyak perusahaan yang mempekerjakan hingga 100 orang. Mungkin hanya mempekerjakan hingga 20 atau 30 saja. Jadi persentasenya dibuat berbeda supaya bisa terakomodir. Tapi kalau dilihat lagi, dicek di lapangan, uh, jumlah perusahaan yang benar-benar uh, mau mempekerjakan penyandang disabilitas itu masih sangat-sangat sedikit. Sekalipun ketika kita melihat ke tipologi industrinya Bali ya, adalah industri pariwisata, kalaupun ada, agak lama atau bahkan akhirnya tidak menjadi pegawai tetap. Jadi permasalahannya sebenarnya serupa juga dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas, mandek di daily worker misalnya, hanya bertahan hingga 1 tahun, bahkan 1 tahun kurang, dan bisa saya katakan bahwa implementasinya belum
seperti apa yang kalau istilahnya Prof. Sigit tadi adalah law in the book, beda dengan law in action. Tapi memang setiap kementerian sudah diamanatkan untuk membentuk aturan-aturan seperti itu. Secara praktikal, mereka harus menerima pekerja penyandang disabilitas, bahkan bukan hanya dari pihak swasta atau perusahaan swasta, tapi ketika ada penerimaan CPNS, juga ada kuota khusus bagi penyandang disabilitas. Begitu. Terima kasih Ibu Cara Dewi. Alisa bagaimana? Ada follow up questions? Baik, terima kasih Bu. Mungkin izin bertanya kembali. Kalau misalkan memang dari regulasi tersebut implementasinya kurang baik, mungkin salah satunya di perusahaan swasta ya. Karena kan mereka meraup keuntungan untuk sendiri, bukan seperti instansi pemerintah. Itu apakah ada pemberian sanksi bila tidak mau menerima penyandang disabilitas, atau itu dijadikan sebagai bagian dari CSR atau Corporate Social Responsibility? Seperti itu aja. Terima kasih, Bu. Sebenarnya kalau yang saya lihat dari apa yang terjadi saat ini, bukan keduanya ya, melainkan bentuknya insentif. Jadi kalau sanksi, bukan sanksi, yang ada adalah insentif. Kemudian kalau disebutkan sebagai CSR juga kurang tepat. Mengapa? Karena penyandang disabilitas itu juga bekerja dan mereka terlepas dari barrier yang ada karena lingkungan dan stigma yang semakin menguatkan, sebenarnya penyandang disabilitas mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya. Jadi bukan dipandang sebagai CSR. Jadi yang didorong adalah keberadaan insentif itu sendiri, dan di Perda pun diatur pemerintah daerah harus memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang secara aktif meng-hire, mempekerjakan penyandang disabilitas. Dan di sisi lain, kita memahami bahwa pihak swasta, perusahaan itu bergerak untuk mencari profit. Tapi ada juga semacam inisiasi-inisiasi. Mungkin saya nggak tahu apakah adik-adik sudah pernah mendengar di network, itu ada di Annika Linden Center. Kemudian ada juga di Valing yang didirikan oleh alumni FH Unut juga, alumni SCAL, dan fokusnya adalah untuk connecting the dot, menghubungkan antara perusahaan yang sudah punya komitmen untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas yang sudah siap kerja. Dan jauh sebelum berdirinya Network dan di Bali sendiri, tadi sempat disinggung Puspadi. Puspadi Bali ini juga punya satu program yang didedikasikan untuk menghubungkan penyandang disabilitas yang siap kerja dengan perusahaan-perusahaan. Bahkan program ini juga menempatkan mereka untuk magang selama beberapa bulan di perusahaan-perusahaan yang ada di Bali, dan mayoritas adalah di industri pariwisata. Ya, terima kasih Ibu Chandra Dewi atas penjelasannya. Ini sudah mulai mengarah ke legal consequences ya, penegakan hukumnya, bagaimana aturannya ada, aturannya terekspresif dengan jelas, tetapi kemudian ya ketika itu tidak dilakukan bagaimana ya, ketika batas minimal tidak terpenuhi bagaimana. Nah, jadi saya teringat malah ini, jangankan kita ngomongin penyandang disabilitas ya, kita ngomongin soal partisipasi publik dalam pembuatan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, itu kan sudah jelas ya, harus mencantumkan atau harus melibatkan publik ya. Tetapi kan ada pertanyaan selanjutnya, kalau tidak dilibatkan publiknya, apakah ada konsekuensi terhadap hukum tersebut? Kan tidak. Makanya ada Undang-Undang Cipta Kerja, makanya ada pembahasan undang-undang diam-diam di hotel. ya kan? Nah, ini dalam isu disabilitas juga mungkin seperti itu ya. Dari sisi penegakan ya, kita tahu ada persyaratan minimal mempekerjakan penyandang disabilitas, tetapi ya sejauh ini mungkin mekanisme administratif yang bisa dilakukan ya, ada insentif, ada juga mungkin bukan sanksi ya, mungkin
insentif mungkin yang akan lebih tepat di situ kan. Ya walau itu tetap bagus ya, tetapi memang masih belum maksimal. Ya, bagaimana Alisa? Sudah atau ada lagi? Ya, Dari saya cukup, Prof dan Ibu. Terima kasih atas jawabannya. ini Sama-sama. karena isunya ini sudah mulai nih, kita mulai dari isu hukum. Kemudian sekarang sudah mulai sektoral nih. Sudah mulai ngomongin soal pekerjaan ya atau kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Tadi sudah disinggung. Nah, saya sekarang ingin mengeksplor ya mungkin dalam 5-10 menit ke depan ini kita ngomongin soal penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan hak atas pendidikan ya, karena pendidikan itu kan the most powerful weapon ya. Sehingga nah ini juga menjadi isu yang menarik ya, terutama juga kita juga kan bergerak di bidang pendidikan ya, ada juga mahasiswa ya. Nah, bagaimana kemudian pandangan Ibu Sandra Dewi dalam melihat hak atas penyandang disabilitas terhadap akses pendidikan, baik itu pendidikan di usia dini, pendidikan dasar, menengah, sampai tentu saja pendidikan tinggi. Bagaimana pandangan Ibu Sandra Dewi soal ini? Ya, saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa hak atas pendidikan itu sangat-sangat penting. Ketika kita bicara mengenai hak atas pendidikan untuk penyandang disabilitas, lebih spesifiknya penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat-sangat kurang, baik dari sisi akses maupun dari sisi bukan hanya akses ketika kita bicara akses di gedung sekolahnya ya, tapi juga stigmatisasi yang mempengaruhi pihak keluarga untuk alih-alih menyekolahkan anak-anaknya, justru yang ada anak-anak ini disembunyikan. Ini praktek-praktek yang banyak terjadi di Indonesia. Begitu pula di Bali. Jadi anak-anak tidak disekolahkan, dibiarkan berada di rumah, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Tapi selain dari stigma itu tadi, sebenarnya ada permasalahan lain juga ketika bicara hak atas pendidikan, yaitu pendataan. Kita bicara mengenai pendidikan inklusif, misalnya sekolah inklusif. Sebenarnya kan didorong nih anak-anak dengan disabilitas tertentu, misalnya disabilitas daksa masih bisa ikut sekolah di sekolah yang non SLB misalnya. Tapi dengan mereka masuk ke sekolah yang umum, pendataan disabilitasnya menjadi kabur. Dan kemudian ada persoalan-persoalan lain lagi ketika kita bicara ke pendidikan tinggi. Tadi juga sebelum kelas dimulai, saya sempat menyampaikan kan ke Prof bahwa belakangan ada banyak program beasiswa sebenarnya yang mendorong anak-anak adik-adik misalnya untuk usia kuliah, katakanlah usia 18, 17 atau bahkan lebih dari itu, tapi siap untuk masuk ke dunia kuliah untuk berkuliah lagi. Tapi ketika kita bicara inklusivitas, bukan hanya dari sisi kesiapan si calon mahasiswa ini untuk berkuliah dan kesiapan pendanaan. Ada juga akses yang harus tersedia di gedung tersebut, terutama apabila si anak ini, si mahasiswa ini menggunakan kursi roda atau menggunakan alat bantu, dan itu belum jamak ditemukan di Bali sih. Kalau di Jawa sebenarnya sudah banyak, sudah ada beberapa yang bahkan punya tes masuk khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Misalnya Brawijaya, kemudian di Yogyakarta juga ada, bahkan banyak kampus di Brawijaya itu ada unit layanan disabilitas, alma maternya Prof. Sigit. Di Yogyakarta, di Sanata Dharma juga punya unit layanan disabilitas. Nah, di Bali yang dianggap kampus inklusif justru
setahu saya adalah IHDN. Karena banyak penyandang netra yang berkuliah di sana dan mereka juga punya akomodasi yang layak. Ada orientasi tempat bagi mahasiswa penyandang disabilitas netra. Kemudian Stikom. Stikom itu beberapa kali menerima teman-teman tuli. Tapi untuk negerinya sendiri, misalnya salah satunya Udayana, masih jadi PR untuk bisa aktif menjadi salah satu yang mengakomodir anak-anak maupun mahasiswa penyandang disabilitas mengakses hak atas pendidikan itu sendiri. Itu pengamatan yang saya lihat. Dan kalau kita mau membandingkannya dengan di negara-negara yang lebih maju, mungkin saya nggak bisa membandingkan terlalu jauh. Misalnya dengan pengalaman saya di Korea Selatan, di Seoul itu amat sangat akses, bahkan aksesibilitasnya bukan hanya bagi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental atau yang invisible sekalipun, termasuk yang dengan gangguan, katakanlah ADHD, itu memiliki akses terhadap akomodasi ketika katakanlah misalnya mau UTS atau ujian, punya opsi-opsi yang quote and quote dapat memudahkan mereka. Dan ini jadi PR kita bersama untuk bisa menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan itu, Prof. Ya, ya, terima kasih Ibu Chandra Dewi, sangat menarik ya. Jadi ini kita berbicara eh, disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, mulai masuk ke dalam sisi sektoral. Tadi bicara tentang pekerjaan, ya. Sekarang bekerja tentang pendidikan, dan ini masih sangat awal loh diskusi kita sebenarnya. Karena kalau adik-adik perhatikan, yang kita diskusikan ini kan memang betul pendidikan, tetapi dalam fase yang masih awal, admission. Nah, ya, itu baru masuk saja kita masih, ini isu belum selesai dalam urusan admission. Bagaimana kemudian ketika nanti mereka kuliah, ya, gradingnya seperti apa, ya, penerimaan dari dosen dan teman-teman itu semua kan pasti membutuhkan semacam treatment yang harus dilatih, ya, tidak bisa perspektifnya ableism tadi, menganggap semuanya itu sama atau normal-normal saja. Oh, di sini Misa sudah ada pertanyaan, silakan Misa. Baik, Bapak. Sebelumnya, selamat malam, Ibu. Salam kenal. Nama saya Miska Jawasilina. Saya semester 6 sekarang, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jadi, tadi kan Ibu sempat cerita mengenai kayak pendataan penyandang disabilitas gitu ya, Ibu. Sebenarnya saya mau nanya secara keseluruhan dan umum, gimana sih sebenarnya mekanisme pendataan penyandang disabilitas di Indonesia? Karena kan belum tentu disabilitas ini kan lahir langsung disabilitas. Ada mungkin yang terdeteksi langsung disabilitas gitu. Cuman yang kayak Ibu tadi bilang ada yang dia kayak mentally mungkin sakit yang kayak gitu. Jadi mungkin di pertengahan, mungkin di usia remaja baru terdeteksi dia disabilitas. Kalau di Indonesia sendiri, mekanisme pendataannya itu akan seperti apa? Apakah emang seluruhnya bergantung kepada inisiatif pribadi ataupun inisiatif orang tua dan keluarga, ataukah ada program dari pemerintah yang mungkin dia emang melakukan identifikasi atau pendataan gitu, Ibu? Mungkin kayak turun ke masyarakat, terus ngedata tiap bulannya, apa seperti gimana ya, Ibu? Makasih, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini juga masih jadi PR besar, bukan hanya di pemerintah, tapi juga di movement itu sendiri ketika membicarakan mengenai pendataan. Ada yang disebut sebagai Washington Method ya. Saya harus double check kok. Washington Method seingat saya, karena saya terakhir ikut pelatihan ini sudah 3-4 tahun yang lalu. Dan ada checklist-checklist untuk menyebutkan seseorang itu penyandang disabilitas. Bahkan dari checklist tersebut, saya pun Prof. Sigit itu adalah penyandang disabilitas. Mengapa? Karena saya menggunakan kacamata. Jadi di situ disebutkan seseorang yang memerlukan alat bantu itu juga sudah masuk ke dalam lingkup disabilitas. Hanya saja derajatnya berbeda. Dan
karena disabilitas itu disebut sebagai evolving concept, konsep yang terus berkembang. Dan ini juga berkaitan dengan yang tadi disebutkan, bahwa seseorang itu belum tentu dari lahir disabilitas. Bisa saja ia menjadi disabilitas karena penyakit tertentu, bisa saja ia menjadi disabilitas karena kecelakaan, dan banyak penyebab lainnya. Maka datanya akan terus berbeda dari tahun ke tahun. Belum lagi adanya kenyataan bahwa stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas, anak disabilitas itu masih kuat. Alih-alih misalnya ketika ada, kita pakai yang paling sering digunakan oleh pemerintah kan adalah BPS. Ada petugas BPS survei datang ke rumah, belum tentu akan diperlihatkan, oh iya saya memiliki anak disabilitas di rumah. Dan inilah yang menyebabkan pendataan disabilitas di Indonesia terutama masih karut-marut. Kalau dari gerakan disabilitas sendiri, dari OPDIS, Organisasi Penyandang Disabilitas, memang banyak yang belajar mengenai metode Washington ini. Tapi pemerintah Indonesia belum punya uh, panduan atau acuan yang jelas. Setiap kementerian, setiap badan BPS acuannya beda, Kementerian Sosial beda, Kementerian Pendidikan beda, dan memang begitulah kondisinya yang harus saya sampaikan. Banyak juga yang mencoba untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, diskusi bagaimana agar digerakkan di organisasi masyarakat sipil bisa mendorong hal ini ke depannya. Tapi memang kalau di dalam demokrasi, masyarakat sipil harus aktif. Hanya saja ketika kita membicarakan pendataan, sebenarnya yang harus leading sektornya di sini adalah pemerintah. Kalau yang saya lihat justru di benang yang kusut ini kembali lagi ke pembicaraan kita sebelumnya. Pastikan dulu isu disabilitas bisa di mainstreaming dan masuk di setiap kementerian, baru buat acuan yang jelas, dan nantinya dari sana akan memudahkan untuk punya satu data yang terintegrasi. Sebab selagi masih isu disabilitas ini seperti bola yang dilempar sana kemari, terutama yang biasanya sering dikambing hitamkan hanya Kementerian Sosial, yang lain nggak mau pegang, mereka tidak mau menganggap bahwa ada persoalan atau dimensi disabilitas atau inklusivitas di kementeriannya, maka akan semakin sulit untuk melakukan pendataan yang ajak begitu. Oke. Bagaimana, Nisa? Apakah ada follow-up questions? Tidak ada, Bapak. Makasih, Bu, jawabannya. Nah, Sama-sama. sepertinya Gwen Lee, silakan. Ada pertanyaan dari Izin Prof, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Eh, Selamat malam Bu, saya ingin bertanya dan mungkin agak concern sedikit. Mungkin yang saya sering dengar dan mungkin juga saya tahu, program-program untuk teman-teman disabilitas itu lebih fokus ke disabilitas fisik. Sedangkan untuk kebutuhan spesifik ke penyandang disabilitas mental itu kadang-kadang jarang disebutkan. Apakah memang ada reason di belakangnya secara eksplisit kenapa jarang sekali disebutkan mengenai disabilitas mental dalam kebijakan? Dan juga mungkin kalau ada bentuk layanan publik saat ini untuk memperlakukan penyandang disabilitas itu seperti apa ya Bu? Kurang lebih pertanyaan saya lebih ke masalah-masalah kebijakan dan juga bentuk-bentuk program untuk teman-teman disabilitas mental. Terima kasih Ibu Prof. Ya, silakan Ibu Trana Dewi. Baik. Ya, terima kasih Gwen Lee atas pertanyaannya. Betul sekali, ketika kita balik ke apa itu disabilitas. Disability is a evolving concept, konsep yang terus berkembang. Jadi kalau pertanyaannya Gwen Lee, kenapa kok sepanjang pengamatan saya disabilitas itu dilekatkannya dengan yang fisik saja, yang invisible atau yang mental belum banyak yang membicarakan. Karena memang
baru direkognisi beberapa tahun belakangan. Bahkan mungkin belum satu dasawarsa di mainstreaming bahwa disabilitas itu juga mencakup disabilitas yang tidak terlihat loh, kasat mata loh. Dan kita bisa lihat dari simbol disabilitas saja, simbolnya masih simbol kursi roda, simbolnya masih simbol yang lebih lekat terhadap disabilitas fisik. Bahkan misalnya ketika ada antrian atau jalan khusus untuk penyandang disabilitas, belum diberikan sensitivitas atau pemahaman bagi penjaga di antrian penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas itu juga ada yang tidak dapat dilihat secara jelas oleh mata. Entah itu penyandang disabilitas mental maupun tuli kan juga termasuk tidak langsung bisa dikenali sebagai penyandang disabilitas kecuali mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Dan memang jadi PR bersama sebetulnya untuk memainstreaming hal ini. Kenapa? Karena uh, persoalan tentang mental itu 2 kali lipat stigmanya dibandingkan dengan disabilitas yang visible. Saya bisa katakan begitu. Mengapa? Karena sebelum-sebelumnya kan dianggapnya penyandang disabilitas mental ini adalah orang gila atau orang yang bisa membahayakan dan hal-hal yang eh, sangat-sangat buruk. Bahkan kita ambil contoh orang yang punya suicidal thought, yang ingin bunuh diri, dibandingkan dianggap sebagai korban atau seseorang yang dalam kondisi rentan, di Indonesia masih dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis atau mereka sebut sebagai spiritual, sebagai kamu kurang bersyukur, mengapa harus ke psikiater, yang adalah salah satu akses bagi penyandang disabilitas mental. Karena kalau penyandang disabilitas fisik, alat bantunya adalah kursi roda adaptif misalnya, atau uh, kruk, atau misalnya kaki palsu, tangan palsu. Tapi penyandang disabilitas mental, alat bantunya atau bagaimana agar bisa berfungsi dengan baik sehari-hari adalah dengan terus mengkonsumsi obat dan agar tidak relapse kan. Tapi untuk mengaksesnya saja biasanya justru dilarang dengan alasan kamu kurang bersyukur, ngapain ke psikiater kayak tidak punya Tuhan. Beda dengan penyandang disabilitas katakanlah amputasi karena baru kecelakaan. Jadi kehilangan satu tangan misalnya. Pasti orang-orang di sekitar akan berbondong-bondong memberikan info, oh di sana ada bantuan tangan palsu, memungkinkan kamu untuk punya tangan. Oh di sana di Puspa di Bali misalnya ada bengkel kaki palsu. Tapi tidak demikian dengan penyandang disabilitas mental. Dan program-programnya untuk isu disabilitas, kalau dari saya melihatnya sebenarnya sudah mulai berimbang, tapi memang sangat-sangat uh, segmented di sini adalah kalau sudah masuk di dalam gerakannya, di dalam movement itu sendiri, baru akan mengetahui bahwa program yang dilakukan sudah mulai berimbang. Tapi kalau dari luar, ada beberapa ragam disabilitas yang terlihat lebih banyak ada di media populer. Misalnya teman-teman tuli. Karena kan mereka sangat-sangat dekat dengan penggunaan media sosial sehari-harinya. Dan itu cara mereka untuk mengkampanyekan uh, keadaan mereka. Masyarakat juga ketika melihat teman tuli tertarik dengan belajar bahasa isyarat. Tapi kalau pembahasannya misalnya yang dibawa ke media sosial adalah tentang disabilitas mental, nah itu harus hati-hati sekali dalam memframingnya karena memang stigmanya masih double dibandingkan dengan stigma ke penyandang disabilitas yang fisikal. Ya, terima kasih Ibu Saradewi
atas penjelasannya. Jadi betul ya, jadi memang eh, isu disabilitas secara mental ini memang masih tantangannya dua kali lipat. Itu betul ya. Dalam sektor pendidikan pun juga itu juga menjadi permasalahan yang mendasar. Tadi juga sempat disinggung ya, menerimanya bagaimana, kemudian mentreatmentnya selama sekolah atau selama kuliah seperti apa, termasuk juga bagaimana eh, institusi pendidikan ya itu juga harus mempersiapkan ya. Nah, kita di klinik hukum disabilitas sebenarnya goalnya adalah minimal kita bisa membuat semacam SOP lah, SOP untuk menerima mahasiswa, kemudian mentreatmentnya dan sebagainya. Karena bukan tidak mungkin dan ini ya terus terang, tapi saya tidak akan menyebutkan nama ya. Jadi saat ini dalam proses bimbingan mahasiswa, ya, dalam proses bimbingan mahasiswa, saya sepertinya sedang membimbing mahasiswa yang memiliki mentally disabled. Ya, tetapi tentu untuk menyatakan itu sebagai disable kan tentu ada expertise diagnose, ada diagnosa yang harus dia tidak bisa kita menjudge, tetapi dengan mempelajari tentang literatur disability, kemudian juga melihat pengalaman ya, dengan ini kemudian disabilitas. Nah, ini yang masih belum jelas bagaimana. Ya, kalau kita menghadapi kondisi seperti saya, misalkan ada yang seperti ini, proses bimbingan misalkan, ya dengan kondisi ini kan belum jelas, ya. Apakah kemudian kalau yang berbahaya adalah kalau kemudian karena ini belum terdiagnosis, kemudian kita menganggap mereka itu tadi, apakah itu membahayakan, apakah itu apa ya, yang paling sederhana saja pasti akan terlihat kurang komunikatif atau bahkan cenderung kurang sopan dan sebagainya. Padahal kalau kita ketahui memang sebenarnya ada situasi yang memang uh, mengindikasikan mereka memang seperti itu. Ya ini pengalaman ya ini karena saya mempelajari tentang disabilitas akhirnya akhirnya sepertinya akan akan menghadapi the real life situation ini dalam ya karena ini apa namanya jelas dan proses bimbingan kan pasti komunikasi terus ya. Ya bagaimana itu saya merasakan wah ini kok quote and quote ya agak lain ini ya mungkin ya, potensinya seperti itu dan ini memang belum dan potensi itu di kemudian hari saya prediksi akan semakin besar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian exposure dengan media-media seperti gadget itu kan juga ada anunya juga, ada apa namanya, ada level of distraction yang semakin tinggi. Itulah memprediksi isu disabilitas dan juga penyandang disabilitas justru kecenderungannya akan semakin meningkat ya. Belum lagi juga dengan ini kan juga kalau dulu mungkin kita tidak mengenal istilahnya bipolar lah, autism, ADHD dan sebagainya itu kan mungkin belum ya, belum apa namanya proses seperti apa namanya proses diagnosisnya mungkin tidak belum dikenal di sebelumnya atau bahkan sebutannya pun juga masih belakangan baru dikenal. Nah, di kemudian hari ini menjadi isu yang sangat menarik ketika berbicara di sektor pendidikan saja. Ya, kita belum bicara soal yang lain misalkan soal pendidikan ya ini masih memang menjadi isu yang apa namanya perlu mendapatkan uh, solusi yang sebenarnya segera ya karena ini kan pasti kita akan menghadapi menerima mahasiswa, mengajar mahasiswa, kemudian membimbing mahasiswa kalau kalau yang seperti itu kan tentu harus ada treatmentnya. Oke, ada lagi pertanyaan dari adik-adik? Mungkin terakhir mungkin dari saya ya Pak, kalau boleh. Ya, silakan, boleh Mungkin lah. saya ingin bertanya mengenai mungkin lebih ke perlindungan hukum kali ya Pak. Mungkin ya tadi berkaji mungkin saya masih penasaran dengan penyandang disabilitas mental. Ya, saya tuh sering baca dari kabar-kabar juga bahwa banyak penyandang disabilitas mental itu yang mengalami kekerasan ataupun kayak eksploitasi gitu. Namun kan sebagai penyandang disabilitas mental itu mereka tuh sulit untuk mengakses keadilan karena kadang-kadang dianggap tidak cakap berhukum.
bagaimana caranya negara itu tuh bisa melindungi mereka Pak, atau mungkin nggak usah negara, mungkin dari kita sendiri sebagai mahasiswa hukum ataupun sebagai nanti kita sudah sarjana hukum dan menjadi paralegal, bagaimana caranya kita bisa melindungi mereka. Jadi seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini mulai memanas ini isu disability mental karena kemudian berbicara tentang ya perundungan. Nah, ini kan ada istilah perundungan, bullying dan sebagainya. Oke, tapi tentu lebih kompeten Ibu Chandra Dewi yang bisa menjawab. Silakan. Ya, pertanyaannya menarik sekali karena kan semakin mengerucut ya ke disabilitas mental. Jadi stigma terhadap disabilitas mental itu bahkan sampai ada yang menyatakan bahwa disabilitas mental hati-hati nanti dibunuh oleh orang yang psikopat atau punya disabilitas mental tertentu. Padahal kenyataannya dan data mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental lah yang justru paling rentan menjadi korban, baik korban kekerasan seksual maupun korban kekerasan secara umum. Bahkan ketika di death row, misalnya ketika kita bicara death penalty, sebenarnya banyak dari orang yang menjadi uh, dikenakan hukuman mati adalah orang yang memiliki disabilitas mental tertentu. Jadi sedemikian rentannya penyandang disabilitas mental ini kemana negara? Karena kan kalau tadi ketika kita bicara perlindungan, duty bearer-nya pastinya negara. Kita sedang bicara dalam kerangka hak, hak asasi manusia, hak penyandang disabilitas. Dan right holder-nya adalah penyandang disabilitas itu sendiri. Negaranya harus moving away dari ableism tadi. Dan balik lagi ke bagaimana negara benar-benar memainstreaming hingga ke pengimplementasian. Bukan hanya it's okay, kita sepakat bahwa isu disabilitas sejak adanya UNCRPD di 2006, kemudian di 2016 kita di Indonesia punya undang-undang, kita sepakat bahwa itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Tapi tidak berhenti di sana. Selanjutnya apa? Pengimplementasiannya apa? Sudahkah kamu Indonesia bisa memasukkan isu disabilitas ke setiap lini kehidupan di setiap kementerian punya pemahaman dan perspektif tentang disabilitas. Kemudian di setiap perguruan tinggi, terutama yang negeri, sudah punya unit layanan disabilitas. Karena sebenarnya itu adalah asal muasalnya. Jadi pertanyaan yang di sini yang bagaimana caranya untuk melindungi dari sisi hukum pun harus melihat bagaimana treatment perlakuan terhadap masyarakat disabilitas sehari-hari di berbagai lini kehidupan. Karena kalau belum punya pemahaman dan perspektif disabilitas dalam berbagai lini kehidupan, seperti lingkaran aja, itu penyebab dan itu juga uh, akibat kenapa penyandang disabilitas bisa menjadi korban dan bukan hanya korban loh, menjadi pelaku pun juga karena belum mainstreamnya perspektif disabilitas di berbagai isu yang ada di negara tersebut, di berbagai stakeholder yang ada di negara tersebut. Nah, itu dari sisi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Kemudian kalau tadi pertanyaannya juga ada, setidaknya kalau tidak pemerintah, kita deh. Kita yang bisa kita lakukan sebagai active citizen adalah terus mengedukasi diri kita sebetulnya dengan membuka jembatan dan menutup prasangka. Jadi memang harus ngobrol, memang harus sebenarnya saya sangat mengapresiasi dengan adanya klinik hukum disabilitas ini. Karena dari sini pun juga bisa jadi jalan untuk mahasiswa lebih mengenal isu-isu disabilitas hingga akhirnya punya cara untuk melindungi penyandang disabilitas yang sedang berperkara atau ada permasalahan hukum. Jadi kalau dari masyarakat kita yang menjadi active citizen, kemudian uh,
field, misalnya field visit, datang ke Annika Linden Center, atau bukan hanya datang ketika dalam konteks ada kelas ya. Saya cukup banyak terlibat di berbagai organisasi penyandang disabilitas atau istilahnya OPDIS, dan mereka selalu membuka kesempatan bagi masyarakat, terutama anak muda seperti adik-adik, untuk datang dan menjadi volunteer. Itu pun juga bisa menjadi satu cara untuk tetap lekat dan dekat dengan isu ini. Jadi bukan hanya sampai di sini, sampai ketika kelas selesai, tapi tetap bisa dilanjutkan. Begitu. Terima kasih Ibu Ceradewi atas jawabannya yang cukup komprehensif ya. Jadi kami belajar banyak juga dari materi, dari penyampaian, dari pengalaman tentu saja yang memang sudah berkecimpung sejak lama ya dalam menangani isu disabilitas ini. Tentu saya melihat tadi ada pertanyaan ya, cuma tentu kan waktunya ya sudah tentu tidak tidak elok juga kalau mengambil waktu yang terlalu banyak dari Ibu Chandra Dewi, dan selanjutnya kita ya akan selalu berkorespondensi ya dengan Ibu Chandra Dewi dan juga adik-adik, apalagi juga ini kan antara senior SCIL dengan junior SCIL ya, seharusnya kan tidak berhenti di sini ya, seharusnya juga terus akan berlanjut. Nah, sebagai penutup ya mungkin ada semacam apakah itu closing statement yang oh ya, ini ada di chat ya, Ibu Chandra Dewi sangat terbuka ya, jadi bisa di email ya, mohon dicatat ini adik-adik alamat email beliau, apalagi kalau memang adik-adik tertarik berdiskusi tentang isu disabilitas, karena memang terus terang sangat banyak ya, dari diskusi ini saja ini sudah begitu banyak peluang untuk mengeksplorasi, untuk menemukan problematika hukum yang cukup cukup luas, yang kemudian itu bisa dijadikan starting point untuk melakukan proses penelitian secara lebih detail dan lanjut. Nah, oke, mungkin bisa disampaikan semacam closing statement dari Ibu Chandra Dewi pada kuliah malam hari ini, yang bisa terutama bagi adik-adik mahasiswa khususnya. Ya, terima kasih Pak. Kalau closing statement saya sebenarnya singkat saja. Nothing about us without us. Jadi ini adalah satu hal yang selalu dipegang ketika diadvokasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Tapi sebenarnya ini juga ketika kita bicara demokrasi secara umum pun memang sudah seharusnya begini. Maka ketika kita membicarakan hak-hak disabilitas, tidak ada satupun hal tentang kita. Jadi kita di sini adalah penyandang disabilitas tanpa melibatkan penyandang disabilitas itu sendiri. Maka pelibatan partisipasi aktif yang bermakna itu harus ada di dalam advokasi hak-hak penyandang disabilitas, karena itulah inti dari advokasi yang berbasiskan hak asasi manusia. Terima kasih Ibu Chandra Dewi atas closing statement-nya. Jadi semoga ini menginspirasi ya adik-adik mahasiswa semua ya. Jadi dari sisi pengetahuan dan pengalaman tadi sudah sempat diberikan dengan sangat komprehensif, dan kalau saya boleh menambahkan, sebenarnya kita siapapun ini, apalagi sebagai kaum terpelajar ya, scholar ya, kita tidak boleh merasa bahwa isu disabilitas itu jauh dari kita. Ya, jangan pernah merasa bahwa isu disabilitas itu jauh dari kita, karena ya mungkin untuk saat ini kita merasa jauh, tetapi nanti di kemudian hari kita pengetahuan, pengalaman kita dalam persoalan disabilitas ini tidak hanya bisa membantu keluarga, tetapi juga mungkin saja komunitas terdekat ataupun komunitas di sekitar kita yang memang membutuhkan pencerahan. Ya, itu kan esensi pendidikan kan mencerdaskan ya, enlightenment ya, sesuai dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi saya selalu tekankan pada adik-adik ya jangan merasa ini adalah topik yang jauh, tidak mungkin terjadi. Bahkan ini topik sehari-hari sebenarnya yang ya karena secara politik hukum ini belum menarik karena memang ya kalau kita ngomongin voters ya ini kan belum menjadi apa istilahnya menjadi pusat perhatian bagi publik terutama bagi pemilih. Nah, itu kita ngomongin politik hukum kan pasti apa yang menjadi aspirasi secara politik biasanya itu yang lebih diprioritaskan ya. Soal makan bergizi prioritas, soal pembangunan jalan raya, soal pembangunan tempat suci itu yang prioritas. Padahal sebenarnya ada isu mendasar yang belum tersentuh. Oke, jadi waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Kami mengucapkan terima kasih atas Ibu Chandra Dewi, atas ilmu yang sudah diberikan, pengetahuan, pengalaman yang sudah diberikan. Ya, jadi kami juga berupaya untuk terus mempertahankan klinik hukum disabilitas ini karena ini juga menjadi isu yang sangat penting untuk terus disuarakan, ya, minimal dalam konteks pendidikan tinggi, ya, minimal di Universitas Udayana agar mereka komunitas ya atau ekosistem yang ada di Universitas Udayana mulai aware dengan isu disabilitas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Chandra Dewi, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir. Semoga perkuliahan ini bisa memberikan ilmu baru, bisa memberikan inspirasi baru, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi lingkungan di sekitar kita. Saya akhiri perkuliahan dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih.